Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa bersama Bu Musyarofa dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, dikhususkan untuk kelas 12 semester 1. Baik, kita mulai saja materi kita. Oke, materi kita yang pertama ini di dalam kompetensi kasus-kasus memahami kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang akan kita bahas lebih lanjut. Ini adalah makna hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua, ini ada substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Baik, kita mulai saja. Untuk mengingatkan pelajaran di kelas 11 itu ada membahas terkhusus ya tentang hak asasi manusia. Baik, akan kita ingatkan kembali ya. Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak dasar manusia yang melekat dalam diri manusia yang dibawa sejak lahir. Karena itu, hak asasi manusia itu merupakan anugerah dari Tuhan. Dengan kata lain, kita bisa mengartikan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang diberikan oleh Tuhan secara kodrati sejak manusia itu dilahirkan. Oke, ada ciri-ciri hak asasi manusia. Yang pertama, tidak absolut. Ini dapat diartikan bahwa hak asasi manusia itu dapat dikorbankan pada jika ada kepentingan sosial, ya, yang lain yang lebih penting, atau dalam situasi khusus dengan waktu terbatas dan tujuan yang dianggap benar-benar perlu. Ini dicontohkan ada mungkin dalam kondisi perang. Kemudian yang kedua itu ciri-ciri hak asasi manusia itu melekat pada diri manusia itu sendiri. Ini tidak diberi, tidak bisa dibeli juga, kemudian tidak diperoleh dengan cara apapun atau diwariskan. Berikutnya, ciri yang ketiga itu tidak dapat dibagi. Ini artinya bahwa hak asasi manusia itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Semuanya saling berkait dan tidak bisa dibagi. Yang keempat, ini universal. Itu bahwa hak asasi manusia itu berlaku bagi semua orang. Ya, tanpa memandang status. Berikutnya lagi, yang kelima, ciri yang kelima itu tidak dapat dipisahkan. Hak asasi manusia itu tidak dapat dilepaskan atau dihilangkan atau diserahkan atau dibatasi, ya. Ini kecuali dinyatakan lain menurut undang-undang. Tadi ciri-ciri hak asasi manusia. Kemudian kita bahas lagi untuk lebih paham mengenai hak warga negara. Ini hak warga negara itu adalah hak yang dimiliki seseorang karena status warga negara. Jadi merujuk kepada sebuah negara. Jadi di situ warga negaranya punya hak warga negara. Baik, setelah kita membahas tentang hak asasi manusia dan hak warga negara, kita bahas kewajibannya ya. Kewajiban itu
harus dilaksanakan. Jadi kalau di sini kewajiban asasi adalah kewajiban dasar dari setiap manusia. Kemudian selain ada kewajiban asasi, juga ada kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara itu adalah tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang warga negara. Ini diatur di dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Materi berikutnya ini yang kedua ya, substansi hak dan kewajiban warga negara yang ada di dalam Pancasila. Apa saja? Bahwa secara umum bahwa nilai yang ada di dalam Pancasila itu ada beberapa ya. Ada nilai dasar ya, kemudian ada nilai instrumental dan nilai praksis. Jadi untuk memahami tentang hak dan kewajiban yang ada di dalam Pancasila, kita coba untuk menjabarkan di dalam nilai-nilai. Ada nilai dasar, ada nilai instrumental, dan ada nilai praksis. Kita mulai saja untuk dari nilai dasar. Nilai dasar itu adalah nilai asli, bukan tiruan. Ini berasal dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia itu sendiri yang bersifat abstrak dan umum, relatif tidak berubah, tapi maknanya selalu dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Itu ada di dalam sila-sila yang ada di dalam Pancasila, ya bisa kita lihat ya dan pahami. Yang pertama ada nilai ketuhanan ya. Yang pertama ada nilai ketuhanan. Itu di sana ada sebuah hak untuk memeluk agama. Ya. Kemudian kewajibannya itu membina kerukunan antar umat beragama. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Itu ada hak mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Nah, kemudian ada kewajibannya itu tidak membeda-bedakan orang lain. Yang ketiga, ada nilai persatuan. Nilai persatuan itu ada hak mengembangkan budaya daerah dan ada kewajiban membina persatuan dan kesatuan. Yang keempat, ada nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan ini adalah bisa kita lihat di dalam hak untuk berpendapat. Kemudian ada kewajibannya menghargai pendapat orang lain. Yang kelima, nilai keadilan. Keadilan ini ada hak mendapatkan pengakuan hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara. Sedangkan kewajibannya ini ada mengembangkan sikap gotong royong. Nah, nilai yang kedua ada nilai instrumental. Nilai instrumental itu apa? Nilai instrumental adalah penjabaran dari nilai dasar tadi yang berlaku dalam kurun waktu dan kondisi tertentu. Ini lebih bersifat kontekstual yang bisa berwujud kebijakan atau peraturan, strategi, program, sistem, ataupun rencana. Jadi dijabarkan dalam, katakanlah di sini ada peraturan-peraturan, bisa ya di negara kita itu kan ada beberapa peraturan-peraturan yang diberlakukan ya. Ada Undang-Undang Dasar 45 yang di posisi atas ya, kemudian yang kedua ada ketetapan MPR, ada undang-undang ya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang dan lain-lain. Ini nilai Pancasila yang ada di dalam nilai instrumental. Berikutnya lagi nilai instrumental tadi dijabarkan sebelumnya kita bahas dulu tentang nilai instrumental
ya yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 45, karena ini Undang-Undang Dasar 45 itu berada di posisi teratas ya sebagai peraturan tertulis ya yang ada di negara Indonesia. Yang pertama ini kita bisa membahasnya bahwa ada jaminan hak warga negara. Ini tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 45 ya sebagai konstitusi negara. Ini dinamakan dengan hak konstitusional. Setiap warga negara memiliki hak-hak konstitusional sebagaimana yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 45. Jaminan terhadap hak warga negara secara konstitusional antara lain bisa kita lihat ada hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Itu di pasal 27 ayat 2. Kemudian ada hak membela negara di pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. Ini pasal 30 ayat 1 ini berkaitan dengan mempertahankan negara, mempertahankan negara. Kemudian ada hak berpendapat, berserikat dan berkumpul. Ini di pasal 28 UUD 1945. Kemudian ada hak kebebasan beragama dan beribadah sesuai dengan kepercayaan. Ini dijamin di pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 UUD NRI. Berikutnya lagi, hak untuk mendapatkan pengajaran. Ini di pasal 31 ayat 1 dan 2. Kemudian hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Ada di pasal 32 UUD NRI tahun 1945. Tepatnya di ayat 1. Kemudian ada hak ekonomi atau hak mendapatkan kesejahteraan sosial. Itu di pasal 33 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian ada hak mendapatkan jaminan sosial. Pasal 34 UUD NRI 1945. Ada lagi ya berkaitan dengan hak asasi manusia ini sendiri, hak asasi manusianya itu sendiri tertuang di dalam pasal 28A sampai C UUD NRI 1945. Nah, kalau tadi hak asasi manusia yang ada di dalam UUD NRI, sekarang kewajibannya warga negara yang ada di dalam UUD NRI, yang pertama wajib mentaati hukum dan pemerintahan. Ini bisa kita lihat di pasal 27 ayat 1 UUD NRI 1945. Kemudian yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ini di pasal 27 ayat 3 UUD 1945. Kemudian kewajiban selanjutnya, ini wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Ini di pasal 28C ayat 1. Kemudian ada wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Itu di pasal 28C ayat 2. Kemudian ada wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ini di pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Baik, tadi sudah kita bahas tentang nilai dasar, kemudian ada nilai instrumental, satu lagi ada nilai praksis. Nilai praksis ini nilai penjabaran dari nilai instrumental. Dan itu dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan kita ini bisa berkaitan dengan agar kita tidak melaksanakan
katakanlah bisa menghindari lah ya, menghindari yang namanya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dengan memahami tentang nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Termasuk di yang ketiga ini ada nilai praksis. Apa saja ini yang ada di dalam Pancasila, nilai praksisnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Di dalamnya itu ada sebuah kegiatan untuk saling menghormati kebebasan beragama. Kita tahu negara kita itu terdiri dari beberapa, ya ada 6 agama, kemudian beberapa lagi kepercayaan. Nah, yang tadi berbeda-beda tadi kita disuruh untuk menghormati. Kemudian tidak memaksakan agama kepada orang lain. Ini nilai praksis yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara di sila pertama. Kemudian yang kedua, ini sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tahu bahwa sila kedua ini bagi bangsa Indonesia, manusia itu mempunyai harkat dan martabat yang sama, derajat yang sama. Untuk itu, kita disuruh untuk apa? Saling menyayangi antar sesama manusia. Tidak semena-mena terhadap orang lain. Ya. Meskipun kita dengan status yang mungkin berbeda, kita tidak boleh semena-mena terhadap orang lain. Ya. Kemudian yang ketiga, itu ada persatuan Indonesia. Apa itu yang ada di dalamnya? Itu rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Nih, kalau kita sebagai seorang pelajar harus sudah menanamkan rela berkorban dari sejak dini. Kita sebagai seorang pelajar tunjukkan prestasi kita, ya. Sebagai seorang pelajar rela berkorban untuk apa? Untuk belajar, ya, waktu-waktu yang ada kita gunakan untuk belajar agar mendapatkan prestasi yang baik. Berikutnya, ada cinta tanah air dan bangsa. Ini bisa dibuktikan atau bisa dilaksanakan dengan mencintai produk dalam negeri. Di era globalisasi seperti sekarang ini, ya, kita harus mencintai apa yang menjadi nilai-nilai budaya bangsa kita, warisan budaya bangsa kita. Ya. Termasuk kita tadi menggunakan produk dalam negeri. Bahkan kita sebagai bangsa Indonesia pada saat sekarang harus bisa menggali potensi-potensi daerah kita, ya, daya lokal kita yang bisa kita perkenalkan kepada negara lain, pada dunia, ya, negara-negara yang ada di dunia. Kemudian yang keempat, ini ada sila keempat, ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini terutama ketika mengambil sebuah keputusan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Kemudian menerima dan melaksanakan hasil keputusan bersama tadi, ya, meskipun usulan kita itu tidak diterima oleh forum, kita harus dengan legowo menerima dan melaksanakan hasil keputusan bersama. Kemudian yang kelima, ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya. Ini ada nilai praksis menghormati hak-hak orang lain, kemudian suka membantu orang lain. Baik, ini saja dari Bu Mus yang berkaitan tentang hak dan kewajiban warga negara yang ada di dalam nilai-nilai Pancasila.
Itu saja dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.